Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuki pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan penebus kami, berfirmanlah kepada kami, sampaikanlah sabdamu kepada kami, dan izinkan kami untuk mengerti bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga menangkapnya dengan hati kami. Hati yang telah Kau perbaharui, hati yang telah Kau ubah, karena Roh-Mu yang kudus hadir di sana. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci boleh termeterai di dalam hati kami, dan tidak hanya menjadi tulisan-tulisan belaka, tetapi menjadi perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam hidup kami. Kami mohon ini semua di dalam Kristus, Putra yang kudus dari Allah Bapa kami. Amin. Saudara sekalian, kita sampai pada tema tentang sabda dan doa Yesus kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan yang ketiga, yang akan diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya undang jemaat untuk berdiri selama pembacaan Injil ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Aku memberikan perintah baru. Demikianlah sabda Yesus kepada murid-muridnya. Perintah atau titah atau hukum yang baru, the new command atau new commandment. Perintah apa? Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ternyata perintah baru itu adalah perintah kasih. Jika ada yang baru,
Tentu ada yang lama, yang sebelumnya. Ya, ada. Perintah yang lama bunyinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Sekarang di mana letak perbedaannya? Bukankah sama-sama perintah untuk mengasihi? Lalu apa bedanya antara yang lama dengan yang baru? Kalau kita cermati bacaan kita ini, paling tidak kita akan menemukan dua hal yang membedakan antara perintah kasih yang lama dengan perintah kasih yang baru. Perbedaan pertama, yaitu alamat kepada siapa tindakan kasih itu ditujukan. Perintah lama ditujukan kepada sesama manusia, our fellow human beings. Sesama yang kita jumpai di dalam hidup kita. Siapa saja. Gak peduli dia masih keluarga atau bukan, teman atau kenalan yang lama atau kenalan yang baru atau bukan. Tidak peduli dia itu Kristen atau bukan. Pokoknya sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah alamatnya kepada sesama manusia. Sedangkan perintah baru ditujukan kepada siapa? Alamatnya kepada siapa? Supaya kamu saling mengasihi. Kamu di sini adalah murid-murid Yesus. Kamu, you, love one another. Artinya, perintah baru ini ditujukan kepada sesama saudara seiman. Itu bedanya, alamatnya. Ada dua catatan pendukung dari Yohanes di sini. Pertama, kalimat sesudah Yudas pergi. Ayat 31. Yudas si pengkhianat sudah pergi. Tinggal 11 orang murid yang benar-benar murid. Yudas sudah tereliminasi, jadi outsider. Tinggal semua yang benar-benar in group, murid. Lalu Yesus bilang kepada yang 11 ini, love one another. Yudas sudah pergi. Dengan sengaja diciptakan sebuah komunitas khusus di mana pengkhianat sudah tereliminasi keluar, dan kepada yang tersisa yang benar-benar murid, Yesus berkata, love one another. Itu catatan pertama. Catatan kedua, Yesus menyapa mereka di ayat 33 dengan panggilan, hai anak-anakku. Panggilan yang bersuasana keluarga. Karena memang mereka satu keluarga. Keluarga anak-anak Tuhan. Jadi perintah ini berlaku khusus untuk sesama anak-anak Tuhan. You love one another. Jadi alamat perintah yang baru ini adalah kepada sesama orang Kristen, saudara seiman. Tapi kita bisa bertanya, bukannya saudara seiman adalah sesama manusia juga? Artinya,
perintah lama sebenarnya juga bisa berlaku untuk saudara seiman, bukan? Kalau begitu kenapa mesti dibuat perintah tersendiri yang disebut baru? Apanya yang baru? Di mana barunya? Itu pertanyaan kita lagi. Disinilah terletak kebaruannya yang kedua. Tadi pertama alamatnya beda. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, ukurannya, standar pengukurnya tidak sama. Perintah lama, ukurannya adalah diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ukurannya adalah kasih kita kepada diri kita sendiri. Itu patokannya. Tapi perintah baru, patokannya berbeda. Yaitu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 34. Sama seperti Yesus mengasihi kita, itu ukurannya. Disinilah bedanya. Disinilah barunya. Ukurannya adalah sama seperti Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya. Dengan kata lain, ada peningkatan standar ke arah yang lebih tinggi. Kasih kepada saudara seiman berstandar pengorbanan seperti kasih Yesus kepada kita. Itu sebabnya tidak heran dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes menulis begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Senada bukan? Kasih kepada saudara seiman, standarnya adalah kasih Yesus kepada kita. Kasih yang menyerahkan nyawa atau berkorban. Sekarang terpaksa saya harus berkata, waduh. Waduh, mana mungkin ini dilaksanakan? Mungkin kita akan berkata begini, Anda juga berkata seperti saya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri saja susah. Apalagi mengasihi seperti kasih Yesus. Saya melontarkan pertanyaan itu. Itu sebabnya saya berkata, waduh. To be honest, kasih persaudaraan di antara sesama anak Tuhan, seringkali saudara-saudara, cuma sebatas ucapan. Cuma terdengar dalam nyanyian. Kau saudaraku, kau saudariku. Mudah kita bernyanyi seperti itu. Ku cinta keluarga Tuhan, tak kentrung, tak kentrung. Mudah kita menyanyikannya. Tetapi mengecewakan dalam kenyataan. Itu banyak terdengar, disuarakan di mimbar. Dinyanyikan dalam nyanyian Kristen. Tetapi dalam kenyataan mengecewakan. Hubungan antara orang Kristen satu dengan orang Kristen yang lain banyak melahirkan kekecewaan.
Dulu saya waktu masih di Indonesia, saya pernah pergi berkhotbah di sebuah gereja, khotbah tentang mengasihi saudara seiman. Khotbah dari ayat yang bunyinya begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Saya berkhotbah tentang itu waktu itu. Sudah selesai kebaktian, penatua yang mendampingi saya, seorang pengusaha, dia menyampaikan keluhannya kepada saya. Dia bilang, selama ini do itu domine maksudnya. Selama ini saya berusaha untuk merekrut pegawai dengan mengutamakan yang Kristen dulu. Mengikuti nasihat domine itu. Tapi ternyata banyak buruknya, mengecewakan. Saya sengaja mendahulukan yang Kristen saya terimai dulu jadi pegawai. Karena mereka saudara seiman. Tetapi mengecewakan karena yang Kristen itu justru malas. Setelah diterima jadi pegawai, mereka itu malas. Mereka itu menggampangkan. Dikira nantinya bosnya kan toh sama-sama Kristen. Lalu mereka seenaknya dan tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya saya putuskan tidak. Dan dalam kenyataan memang yang non-Kristen justru lebih baik tuh. Pengalaman saya mengatakan, mengasihi saudara seiman itu susah. Itu katanya. Saudara sekalian, itu di dunia pekerjaan. Begitupun di dunia kegerejaan. Persaudaraan Kristen itu banyak rapuhnya, banyak palsunya, banyak mengecewakannya. Kekristenan di dunia ini terus-menerus mempertontonkan betapa jahatnya pertikaian di antara sesama orang Kristen. Instead of membuat dunia percaya bahwa kita ini murid Tuhan, kita justru membuat dunia ini makin tidak percaya. Mengasihi saudara seiman dengan kasih yang berkorban seperti Yesus, itu terkesan sepertinya too good to be true. Saya bergumul. Tapi kalau ini too good to be true, Tuhan kan tidak mungkin berfirman kalau ini tidak bisa dilakukan. Tuhan tidak mungkin memberi perintah kalau ini tidak applicable. Jadi bagaimana Tuhan? Itu pergumulan yang saya simpan lama sekali. Tetapi akhirnya saudara, setelah saya bergumul dan memperhatikan terus teks ini berulang kali dengan lebih cermat, saya menemukan akhirnya kunci untuk memahaminya. Perhatikan, Yesus berkata, kamu harus saling mengasihi. Kunci itu ada pada kata saling. Kalau lingkungannya semua Kristen,
semua murid Tuhan, maka yang punya kewajiban untuk mengasihi seperti kasih Yesus siapa? Kalau semua lingkungannya orang Kristen, murid Tuhan, yang punya kewajiban untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi siapa? Ya semua. Karena semua Kristen, semua murid, A harus mengasihi B, tapi B juga harus mengasihi C, C harus mengasihi D, D harus mengasihi A, dan terus begitu. A harus mengasihi B, B harus mengasihi A. A perlu bersedia berkorban untuk B, tapi sebaliknya B juga harus siap berkorban untuk A. Lalu kalau A bersedia berkorban untuk B, B pun lekas-lekas maju bersedia berkorban untuk A, akhirnya perlu ada yang berkorban tidak? Saya tanya, kalau A ini bersedia berkorban untuk B, mengasihi B, tetapi B juga lekas-lekas maju bersedia berkorban untuk A, karena masing-masing tahu kewajibannya sebagai murid Tuhan. Pertanyaan saya, pengorbanan diperlukan tidak? Finally, jawabannya tidak perlu. Karena sama-sama maju. Karena saling. Kalau satu arah, memang sulit. Kalau A saja diminta mati untuk B, itu susah. Too good to be true. Tetapi kalau B juga maju bersedia untuk berkorban bagi A, maka mereka akan bertemu di titik di mana pengorbanan tidak diperlukan lagi. Kalau satu arah memang sulit. Standarnya pengorbanan. Oh, saya tahu kalau orang berkorban, orang untuk orang-orang tertentu yang sangat dia cintai, saya percaya masih ada orang mau. Ya, ibu berkorban untuk anaknya, mau. Tapi kalau Anda disuruh berkorban untuk semua saudara seiman, mau? Susah. Anda berkorban untuk anakmu, saya percaya. Tapi kalau Anda berkorban dan mau mati untuk semua saudara seimanmu di gereja, saya tidak percaya. Kalau satu arah, tidak applicable. Tetapi kalau dua arah berlawanan balik, saling, maka pengorbanan yang ditakutkan semua orang menjadi unnecessary. Kalau satu arah tidak mudah diaplikasikan. Tapi kalau dua arah, dan itu tuntutan yang wajar karena semuanya sama-sama Kristen, jadi tuntutan mengasihi berlaku di sini, tuntutan mengasihi yang sama berlaku di sini, lalu sama-sama maju, mereka saling mengasihi, maka yang sulit tadi dijembatani, sehingga pengorbanan di-reduce, bahkan dibuat menjadi unnecessary. Saling, itu kuncinya. Saling, itu membuat perintah ini menjadi applicable. Bahkan menurut saya perintah baru lebih applicable daripada perintah lama. Sebab perintah lama tidak harus saling. Ya kan? Anda harus mengasihi sesamamu manusia. Tidak peduli siapapun mereka. Tetapi mereka tidak ada tuntutan untuk berlaku yang sama kalau mereka bukan saudara seimanmu. Lebih sulit karena tidak ada kebersalingan yang harus.
kita harus mengasihi sesama kita. Karena mereka ciptaan Tuhan, sesama manusia. Tetapi tidak ada keharusan untuk saling. Itu sebabnya saya katakan perintah lama itu jauh lebih sulit sebetulnya. Tetapi Yesus membuat perintah baru justru supaya lebih applicable. Perintah itu harus saling mengasihi. Saling itulah yang justru membuat pelaksanaannya lebih gampang, lebih simple, lebih applicable. Tentu saja, asalkan prinsip saling itu diterapkan. Sayangnya orang Kristen lebih sering menerapkan saing, bukan saling. Bersaing, menang-menangan, beradu, berlomba, kalau perlu menjatuhkan. Yang menonjol iri-irian, akhirnya ribut, bertengkar, bertikai, mewarnai, menodai persaudaraan Kristen. Saling kehilangan huruf L, love. Kalau saling kehilangan huruf L jadi apa? Saing. Kalau persaudaraan Kristen kehilangan love one another, dia akan menjadi saing. Dan itu akan melahirkan permusuhan. Dan kalau love atau L-nya hilang, maka yang terjadi semuanya jadi terbalik. Saling menjadi silang. Silang pendapat, silang perbedaan argumen, silang tujuan, silang kepentingan, semuanya bersilangan. Akhirnya bentrok, adu gengsi, adu kepintaran, adu kebolehan, adu kekayaan, dan seterusnya, dan semuanya bersilang. Persekutuan yang semuanya bersaing dan semuanya bersilang akan rusak dan kacau dan runtuh persaudaraan Kristen di dalamnya. Sebab tidak ada saling. Yang ada cuma saing dan silang. Obat penangkalnya sebenarnya sudah jelas. Tuhan Yesus tahu. Itu sebabnya dia memberikan perintah baru. Perintah baru ini memberi kita arah yang benar, yaitu saling mengasihi. It's a two-way traffic, love. Saling menerima, saling memahami, saling memperhatikan, saling menghargai, saling mempercayai, saling memaafkan, saling mendahului, menawarkan bantuan, saling bertukar informasi sehat, saling menopang, saling membela, saling mengencourage. Tidak ada lem perekat yang lebih kuat dari kebersalingan. Seperti itu. Yesus benar. Perintah baru itu applicable. Asal semuanya maju saling. Maka semuanya menjadi lebih mudah dilaksanakan. Tapi tersisa satu pertanyaan. Kalau begitu pengorbanannya di mana?
Pengorbanan yang katanya seperti kasih Yesus. Jika saling membuat pengorbanan menjadi unnecessary, tidak diperlukan lagi, lalu kan hilang pengorbanannya. Di mana pengorbanannya? Saudara-saudara, itu kita tanyakan karena kita ini seringkali mengartikan pengorbanan itu terlampau tinggi. Kita mengartikan pengorbanan itu terlampau melangit, mati untuk, sepertinya kita terjemahkan sedahsyat itu. Padahal pengorbanan bisa dibuat lebih simple dan lebih applicable. Perhatikan, Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu." Ayat 33. Artinya, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Itu sebabnya aku yang datang. Ke tempat aku pergi, yaitu salib, Golgota, kubur, dan kebangkitan, itu bukan jatahmu, itu bagianku. Kamu tidak dapat pergi ke situ, maka aku yang pergi. Itu bagianku. Tidak usah kamu, biarkan aku. Itulah penerapan dari kasih Yesus. Tapi itu Yesus. Kita bisa menerjemahkannya lebih sederhana untuk kita. Yang penting prinsipnya adalah kamu tidak bisa, saya yang akan melakukannya. Kamu tidak bisa pimpin nyanyi, ya aku yang maju. Kalian bisanya masak, masaklah. Berkhotbah bisa? Tidak. Biar saya yang maju, saya yang berkhotbah. Di mana kamu tidak bisa, di mana kamu tidak berkesempatan, di mana kamu tidak mendapatkan tempatnya untuk yang cocok dengan kamu, biarlah aku yang lebih cocok yang melakukannya. Pastor Peter berkata kepada saya, kamu tidak bisa melayani karena kamu vacation. Biar saya yang menggantikan. Itu yang beliau katakan kepada saya. Saya tidak dapat. Dia berkata, biar saya yang melakukan. Itulah cinta. Itulah kasih yang berkorban. Kamu harus di sini. Kamu tidak boleh pergi, kamu harus di sini. Biar saya yang pergi, beli keperluan itu di sana. Saya menggantikan. Kamu punya kerepotanmu. Biar saya yang bantu, meringankan dengan melakukan ini untukmu. Kamu tidak bisa bikin PowerPoint minggu ini. Biar saya yang bikin. Ruangan kotor setelah dipakai makan. Oh, kamu masih sibuk membersihkan peralatan. Biar saya yang nyapu. Tanya sama Pak Luk itu. Selesai makan, Bu Sofia dan Pak Luk pegang sapu. Dia yang berkata, tidak usah kamu. Saya yang melakukannya. Applicable, bukan? Ketika Anda berkata bahwa tidak usah kamu, saya yang akan melakukannya. Itulah yang dilakukan Yesus. Kamu tidak dapat pergi ke sana. Saya yang melakukannya untuk kamu. Saudara sekalian, itulah pengorbanan
dalam arti yang lebih sederhana, dalam arti yang lebih applicable. Itu yang namanya kebersalingan. Tuhan Yesus memberikan perintah baru, bukan supaya menjadi sulit. Tuhan Yesus memberikan perintah baru, supaya menjadi lebih applicable. Kamu harus saling mengasihi. Supaya itu lebih mudah dipraktekkan. Hanya syaratnya cuma satu, jangan ribut bersaing. Jangan suka bersilang, tetapi bersaling-salinglah dalam semuanya. Itu sebabnya Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perintah baru ini sebenarnya sederhana dan applicable, asal kita mau bersaling-salingan. So you all my disciples, love one another. Amin.